Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NIM A1N118048, jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Halu Oleo. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, mata kuliah Sejarah Intelektual. 1. Definisi dan konsep sejarah intelektual. Sejarah intelektual adalah sejarah yang mempelajari atas jiwa, ide, atau nilai-nilai yang mempunyai kehidupan bagi manusia dan masyarakat, bahkan bangsa dan negara dari zaman dulu hingga sekarang. Sehingga ideologi menjadi dasar bagi perubahan dan perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara. Tema-tema yang dikembangkan dalam sejarah intelektual adalah 1. Pemikiran yang dilakukan perseorangan, 2. Isme atau paham, 3. Gerakan intelektual, 4. Periode, 5. Pemikiran kolektif. 2. Hal yang mendorong munculnya pemikiran intelektual. Istilah sejarah intelektual telah mempunyai kedudukan yang cukup mantap di Amerika Serikat. Istilah ini melainkan lebih suka memakai sejarah kebudayaan atau ide-ide sosial. Namun di dunia barat, istilah yang biasa dipakai adalah istilah-istilah atau ide-ide. Dalam arti luas, sejarah intelektual dapat diartikan pokok masalah data apa saja yang ditinggalkan oleh aktivitas pikiran-pikiran oleh penulis dan ilmuwan. Bahan-bahan terpenting adalah karya para seniman. Secara intelektual juga mencoba mencari kembali dan memahami penyebaran antara masyarakat. Yang intelektual juga mencoba mengerti hubungan antara masyarakat yang cenderung mengikuti serta berkepentingan dengan ide-ide tersebut serta pada masyarakat yang tidak sama sekali. Beberapa komponen dari sejarah intelektual terdapat dalam penulisan sejarah yang dapat ditelusuri sampai ke zaman Yunani. Herodotus ketika membahas kepercayaan agama-agama orang Athena dan Sparta, ternyata kedua-duanya menulis ajaran intelektual. Jadi kajian sejarah ini telah cukup lama usianya dan dasar-dasar pengkajiannya telah ada pada zaman dulu. 3. Ruang lingkup sejarah intelektual. Fokus utama sejarah intelektual adalah bagaimana lahirnya pemikiran-pemikiran manusia. Pemikiran-pemikiran yang dikaji dalam sejarah intelektual adalah pemikiran yang memberikan pengaruh terhadap kehidupan manusia, baik dalam ruang lingkup yang kecil maupun dalam ruang lingkup yang besar. Apabila filsafat yang dikaji yang berkembang di Yunani memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan dunia, sejarah intelektual bisa dikaji dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan. Misalnya perkembangan ilmu pengetahuan di barat. Melihat perkembangan ilmu pengetahuan di barat, maka harus dilacak ke belakang, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Islam. Orang-orang pada masa itu banyak mempelajari pemikiran Ibnu Sina, sehingga di barat Ibnu Sina lebih dikenal dengan sebutan Avicenna. Kajian tentang pengetahuan di barat dapat merupakan tema dalam sejarah intelektual. 4. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. A. Ontologi pengetahuan filsafat. Ontologi filsafat membicarakan tentang hakikat filsafat, yaitu apa pengetahuan filsafat itu sebenarnya, yaitu cabang-cabang filsafat serta isi, yaitu teori dalam setiap cabang-cabang itu. Ontologi filsafat membicarakan hakikat filsafat di dalam pedoman ontologi. Dapat dikembangkan pandangan-pandangan pokok pemikiran sebagai berikut. 1. Monisme, 2. Dualisme, 3. Pluralisme, 4. Nihilisme. B. Epistemologi pengetahuan filsafat. Epistemologi pengetahuan filsafat membicarakan 3 hal, yaitu objek filsafat yang diperkirakan, cara memperoleh pengetahuan filsafat, dan ukuran kebenaran pengetahuan filsafat. Epistemologi berasal dari kata epistemē dan logos, berarti pengetahuan, dan logos berarti teori.
C. Aksiologi pengetahuan filsafat. Dalam aksiologi diuraikan dua hal, pertama tentang kegunaan filsafat dan kedua tentang filsafat menyelesaikan ilmu merupakan suatu yang penting bagi manusia. Karena dengan ilmu semua keperluan dan kebutuhan manusia terpenuhi secara lebih cepat dan lebih mudah. 5. Wahyu ilahi supranatural. Wahyu ilahi adalah satu dokumen utama dari konsili Vatikan kedua yang memiliki pokok-pokok mengenai sumber ajaran dan tindakan gereja dan sumber itu adalah wahyu ilahi atau penyikapan diri Allah sendiri kepada manusia. Dalam gereja Katolik, wahyu ilahi itu penyikapan diri Allah sendiri kepada manusia. Kedua, supranatural. Supranatural atau supra berarti atas dan nature yang berarti alam. Pertama kali digunakan pada tahun 1820 sampai 1530 Masehi, adalah sebutan untuk kejadian yang tidak bisa dilaksanakan dengan hukum alam berada di atas dan di luar alam, atau berada di atas dan di luar alam. Supranatural atau adikodrasi sering dikaitkan dengan paranormal dan okultisme. 6. Pemikiran intelektual Prasokrates. Kaum Prasokrates adalah pemikiran Yunani abad ke-6 sampai ke-5 sebelum Masehi yang memperkenalkan cara baru untuk mempermudah dunia dan tempat umat manusia di dalamnya. Maka dikenal sebagai filsuf dan ilmuwan pertama dari tradisi barat. Pendengaran mereka inovatif, berusaha menyelesaikan dunia dengan cara yang non mitologis dan lebih ilmiah. 7. Pemikiran intelektual masa Socrates. Pemikiran Socrates bertepatan dengan masa kaum sofisme. Orang-orang pada masa itu menganggap bahwa Socrates termasuk golongan orang sofis karena pemikirannya hampir sama dengan kaum sofis. Namun dasarnya ajaran sangat jauh berbeda dengan ajaran kaum sofis. Ajaran kaum sofis menyatakan bahwa semua kebenaran itu relatif dan ditantang oleh Socrates. Menurut pendapat Socrates adalah kebenaran objektif yang tidak bergantung pada saya atau pada kita. Untuk membuktikan adanya kebenaran objektif, Socrates menggunakan metode yang bersifat praktis dan dijalankan melalui percakapan. Ia menganalisis pendapat setiap orang yang ia tanya. Metode yang biasa digunakan Socrates disebut metode dialektika, yang berarti bercakap-cakap atau berdialog. Dengan ajaran Socrates ini, orang Athena mulai kembali memegang kaidah sains dan kaidah agama. Dan demikian ajaran Socrates semakin kuat sehingga orang-orang sofis kehabisan pengikut. Ajaran bahwa kebenaran itu relatif semakin ditinggalkan dan semakin tidak laku. 8. Pemikiran intelektual masa Helenisme dan Romawi. Filsafat Helenisme adalah filsafat pada masa sesudah Aristoteles sampai kira-kira pada abad pertama Masehi. Sebutan Helenisme menunjukkan bahwa pada masa ini dikuasai oleh corak kebudayaan Yunani. Pada masa ini muncul berbagai aliran filsafat yang sebagian bersifat etik dan yang lain bersifat religius. Dengan penekanan pada etika filsafat, periode dinilai agak menurun. Hal ini karena berpengaruh kekuasaan pemerintah Kekaisaran Romawi. 9. Syarat pemikiran di Cina. Pemikiran di Cina adalah pemikiran yang berkembang dan menjadi salah satu wajah peradaban Cina. Ia menjadi cara pandang masyarakat mengenai realita, dirinya, alam, dunia, dan bagaimana mereka
memahami kekuasaan yang disebut Teng. Pemikiran Cina menyumbangkan beberapa hal yang masuk akal maupun tidak masuk akal. Dalam wilayah ketentuan yang dinamis, karakter lain dari pemikiran Cina adalah sifatnya yang rumit dan halus, yang membangkitkan dugaan yang amat salah ketika ia dinilai sekedar gaib dan tidak dapat mengerti, dan pemikiran yang serba logis dan rasional. Baik, itu penjelasan tugas saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.